Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas Business Correspondence. Pada video kali ini kita akan belajar tentang memo, fax, dan email. Mari kita lihat slide kita untuk pertemuan pada kali ini. Video kali ini adalah untuk pertemuan yang ke-13 dari kelas Business Correspondence. Dan kita akan belajar tentang memo, fax, dan email. Memos, fax, and email message are the type of writing you will prepare most frequently on the job. These three forms of business correspondence are quick, easy, and effective ways for a company to communicate internally as well as external. What memos, fax, and email have in common? First, each of these forms of writing is streamlined for the busy world of work. And the second, they give busy readers information fast. And the third is, even though routines, they still demand a great deal of thought and time. Memo is a short official note that is sent by one person to another within the same company. Jadi memo itu adalah bisa dikatakan pesan pendek ya, yang ditulis yang dibuat catatan dan dikirimkan oleh seorang kepada orang lain dalam satu perusahaan yang sama. A memo's purpose is often to inform, but it occasionally include an element of persuasion or a call to actions. Jadi tujuan utama daripada memo itu adalah memberikan informasi. Tapi kadang juga bisa berupa sebuah instruksi. Memo format. A memo has a header that clearly indicates who sent it and who the intended recipient are. Pay particular attention to the title of the individual in the sections. Date and subject lines are also present, followed by a message that contains a declaration, a discussion, and a summary. In a standard writing format, we might expect to see an introduction, body, and a conclusion. All these are present in a memo, and each part has a clear purpose. The declaration in the openings use a declarative sentence to announce the main topic, and the discussion elaborates or lists major points associated with the topic, and the conclusion serves as a summary. This one is the example of format memo. To here is, to di sini adalah untuk ditujukan kepada siapa. From, dari siapa, artinya penulis. Date, tanggal. Subject itu kalau dalam bahasa Indonesianya seperti hal, tentang apa saja. And message is, pesannya apa saja. Jadi inilah format memo, isi memo seperti ini ya. It's so simple. Jadi memo itu tidak bertele-tele. Jangan sampai bla 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 seperti surat resmi, seperti dalam surat menyurat, tapi pesannya to the points ya. Sekali lagi, to ini adalah kepada siapa, ditujukan kepada siapa. From adalah dari siapa, penulisnya atau pengirimnya. Date adalah tanggal dikirimkannya. Subjects, perihalnya. And this one is the example of memo. To Fire Safety Review Committee from G. Mulgland. Date July 10 of July 1990, tahun 10 Juli tahun 1990. Subject, meeting to review draft standard. And this one, the message only one paragraph. The Fire Safety Review Committee will meet on July 21st, 1990 at 9 AM in the West Wing conference rooms. Please review the touch draft of the fire safety standard prior to the meeting. The standards will be finalized at the meeting. Nah, simple ya, to the point isinya. Sekali lagi, to ini ada berarti orang yang dituju, ada yang dikirimin. From, pengirimnya. Date, tanggal pengirimannya. Subjek adalah perihalnya. Dan ini
message adalah pesannya yang ada di memo. So simple. Fax, sometimes called telecopying or telefax, teleshort or facsimile, is the telephonic transmission of scanned printed material, both text and image, normally to a telephone number connected to a printer or other output device. The original document is scanned with a fax machine or a telecopier, which processes the contents, text or image as a single fixed graphic image, converting it into a bitmap, and then transmitting it through the telephone system in the form of audio frequency tones. Nah, fax ini, jadi sebelum ada email, seperti sekarang yang ada di kantor-kantor adalah pengiriman surat tercepat atau pengiriman berita tercepat adalah dengan fax, ya. Berita pengiriman tercepat adalah dengan fax. Mungkin orang yang tahun 90-an dia masih yang lahir tahun 90-an atau yang lahir dan besar tahun 90-an ini masih pernah menggunakan fax kemungkinan, ya. Nah, this one ini adalah contoh dari mesin fax, ya. Dia terhubung ke telepon melalui jaluran telepon. Ya, seperti kertas ini, kertas apa saja, surat atau apa dimasukkan ke sini seperti di fotokopi, ya. Nah, maka ketika kertas ini dimasukkan ke mesin ini, maka dia akan pesannya terkopi dan akan terkirim pada nomor fax yang dituju. Fax ini terintegrasi dengan nomor telepon, ya, dengan saluran telepon kabel, pastinya telepon kabel. Nah, itu fax, dan saat ini sepertinya sudah jarang digunakan fax ini karena sekarang sudah beralih kepada email, ya, pada email. Nah, email itu adalah electronic mail is a way to send and receive message across the internet. It is similar to traditional mail, but it also has some key difference. Email itu adalah surat elektronik, itulah cara untuk mengirim atau menerima pesan. Saat ini yang lebih cepat daripada fax adalah mengirim email. Dikirimkan dalam beberapa detik dia sudah sampai, dan alamatnya kalau bedanya email dengan surat tradisional, electronic mail ini dengan surat tradisional, ya, pertama alamat. Kalau alamatnya ada alamat di kalian bisa lihat di sini alamatnya, misalnya Helena dan sebagainya, di sini alamatnya. Tapi kalau email hanya butuh ini alamatnya, email seperti alamat email seperti ini. Dan kecepatannya, kecepatannya times traditional mail delivery could take anywhere between couple of days, couple of week, bisa 2 hari, 3 hari, 1 minggu seperti itu. Tapi kalau email instan, dikirim saat ini berapa detik kemudian sudah sampai di alamat email yang kita tuju. Jadi sangat lebih cepat perbedaannya dengan tradisional surat dengan tradisional mail. Kemudian delivery-nya, penyampaian tradisional mail in a seal envelope or package, masih butuh upload dan sebagainya, dibungkus dengan sebagainya. Tapi kalau email is delivered electronically, hanya sampai itu disampaikan secara elektronik melalui internet, sehingga lebih cepat, jauh lebih cepat daripada tradisional. Bahkan bisa dikatakan lebih cepat dari fax. Dan saat ini yang banyak digunakan adalah email, ya. Ketika perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan saat ini banyak yang perusahaan yang sudah go internasional, ya, biasanya atau yang sudah perusahaan yang sudah digital, yang sudah menggunakan komputer, pasti sudah menggunakan email. Pesan-pesan atau kirim surat dan sebagainya sekarang sudah lebih cepat menggunakan email, sehingga fax pun sudah mulai perlahan mulai ditinggalkan. Oke. Nah, ini adalah contoh. Kalau zaman dulu email seperti ini, format email zaman dulu ada bentuk format email zaman dulu seperti ini. Bentuknya seperti ini. Tapi kalau sekarang sudah agak lebih sederhana, ya, agak lebih sederhana. Itu sama dengan itu 7 subjek ininya perihalnya. Ini bukan lampirannya, tembusannya per siapa aja sisi ini. Sama seperti sebenarnya sama, cuma dirubah formatnya aja, bentuknya aja. Secara fungsinya dan ininya sama, sistem kerja juga sama dengan bentuk email yang lama dan yang baru, dengan yang lama dengan yang baru, ya, padahal sama, intinya sama. Cuman per penampilannya aja yang berbeda. Dan yang terakhir, I think enough for my explanation about memos, email, and fax. Dan berharap mudah-mudahan semuanya bisa mengerti, bisa dipahami, dan terutama dalam hal memo, bisa mengirimkan memo dan sebagainya. Dan untuk tugas kalian bisa write a memo to your employee
jadi tulis sebuah memo kepada karyawan kalian. Bayangkan kalian adalah seorang pengusaha atau bos di sebuah kantor, dan kalian menggunakan memo. Kirim memo kalian ke email ini ya, email esperando@gmail.com. Kontennya, isinya terserah pada kalian, isi tentang apa saja. Tapi jangan lupa send the link of this email. Ya, kirimkan link email nanti di kolom mabes sebagai bentuk tugas kalian. Oke, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semangat yang terpenting jangan sampai kendor, karena jika semangat hilang, maka kalian akan kehilangan masa depannya. Karena semangat adalah bahan bakar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.